Oke guys, sekarang kita lagi pakai baju BK8 News Gresini Racing edisi Brazil. Aku kira bajunya Ayrton Senna ini, bukan ya? Orang Ayrton Senna juga Brazil. Oh ya, gitu. Oke, karena Brazil ada di Piala Dunia. Bukan Diogo Moreira. Ya, Diogo Moreira itu juga Brazil. Jadi Brazil itu ada di Piala Dunia. Yang nggak ada di Piala Dunia itu GP Brno, Czech Republic. Moto3 Akin Danish, Moto2 Ivan Ortola, MotoGP. Siapa lagi kalau bukan Bezeki Osala. Marquez. Lumayan bagus, nomor penonton kemarin yang langsung dari Brno, nggak kayak di Balaton. Sekitar 173.000 orang yang mendatang di weekend kemarin, dan menurut saya itu sangat bagus dan positif, karena kalau kita pikir di Mugello sekitar 177.000 orang, ya itu udah fantastik. Kita harus tahu bahwa Balaton Ring, Ceko, Assen nanti ada track yang lumayan dekat satu dari yang lain kan, sama Germany juga. Jadi orang yang penonton itu di sana itu aja. Sebetulnya kan dari Jerman datang, dari Belanda datang, dari Ceko nanti kemana. Jadi di Hungaroring karena mungkin jauh sendiri. Balaton. Hungari. Di Balaton Ring di Hungari itu kurang banget kemarinnya. Tapi kemarin saya senang sekali, dan kita saksikan race yang fantastis bisa dibilang. Dari sprint race sangat menarik, Moto3, Moto2, MotoGP, semuanya nggak ada yang membosankan. Itu artinya apa? Brno itu adalah track yang legendaris, track yang benar-benar track yang zaman dulu lah, bukan dibikin ulang dari nol, tapi ikutin tanah punya. Jadi soul-nya masih ada lah ya? Soul-nya masih ada uphill, downhill, sangat teknikal. Dan nggak terlalu korporat lah ya? Nggak terlalu korporat. Orang yang bilang, ini kan makanya bilang, kan aku kemarin udah bilang bahwa bagus sekali kalau Balaton Ring itu dihapuskan dari kalender. Kenapa? Bener kan? Karena nggak cocok untuk MotoGP, karena sangat bahaya, karena sangat jauh dan nggak menarik sama sekali. Sampai aku baca komen beberapa, di mana mereka, ya oke lah mau dilakukan itu gara-gara itu adalah salah satu favorit track Marc Marquez, di mana dia selalu menang, makanya mau dihapuskan. Kemarin di Brno juga menang loh. sorry to say. Berarti nggak ada komplotisme yang kayak begitu di MotoGP. Kalau mereka hilangin dari kalender itu karena memang nggak sesuai dan nggak cocok, dan tidak ada satupun pembalap termasuk Marc Marquez yang sebetulnya suka, oke guys? Dan juga katanya memang Hungari akan punya sirkuit baru lagi. Betul, jadi memang akan sekali, ini kayak cuma sekali. Stop gap doang, sama seperti di Argentina ya. Betul. Sebelum kita lanjut bicara tentang MotoGP, hari ini aku juga mau bahas soal Moto3, karena kayaknya ini netizen ini sangat panas ya, panas. Lagunya Gigi dulu kan bagus banget itu. Aku nggak tahu loh. Jadi dia angkatannya Arman Maulana itu benar-benar. Kalian tahu Arman Maulana siapa? Betul. Nah, dia itu tahu, vokalisnya Gigi, dan itu dia itu saudaranya Gigi Dalinya nggak? No. Karena itu bagus, itu lucu. Itu Gigi sama Gigi beda ya. Karena dulu kan anak saya sama anaknya Arman kan satu sekolah, jadi dan mantan. Satu sekolah? Ya, satu sekolah. Kalau kamu sama mantan istrinya Ahmad Dhani apa dulu? Lanjut, Moto3. Ini Moto3. Sebelum saya bicara tentang beda, aku mau langsung tolong Pandu, jangan didengarin nih orangnya. Ini rada-rada ya. Aku cuma buka aja. Buka apa? Jadi harusnya dia ini jadi bapak tirinya Al dan Dul. Masukin klasmen dari race kemarin di Moto3. Nomor 1 Akin Danish, nomor 2 Brian Uriarte, rookie. Nomor 3 Massimo Chiles, David Almanza, Veda Pratama, Alvaro Carpe, Marco Morelli, Joel Kelso, Scott Ogden, Valentin Perrone, dan lain-lain. Oke guys, aku mau bahas sedikit tentang
selain kita punya rookie semuanya di depan, rookie loh. Iya, bagus semua ya. Itu bagus banget semuanya. Ini tahun ini kan mereka itu memang setan semua. Karena mereka datang dari Rookies Club sama Junior European Championship, di mana World Championship, di mana mereka itu adalah satu kelompok pembalap malah semuanya hebat. Termasuk Beda, Uriarte, Hakim, ya ini semuanya benar-benar Morelli, top of the line. Di mana kemarin kita saksikan race yang menurut saya sangat fantastis. Kenapa? Karena banyak sekali yang dapat penalti gara-gara impeding, gara-gara di kualifikasi termasuk Beda sama Danis. Di line di race line mereka jalan dengan kecepatan yang pelan, dan apakah harus dihukum? Ya harus dihukum. Harus dihukum karena itu nggak harus dilakukan. Orang seperti Massimo Chiles, orang seperti David Alonso dulu waktu di Moto3 atau Izan Guevara, dan aku ingat mereka itu master karena mereka nggak tunggu siapa-siapa. Mereka keluar langsung coba cari pace sendiri dan cari waktunya sendiri. Aku mengerti bahwa beda dengan motornya yang sebetulnya berkurang di track yang kemarin. Kenapa? Karena Honda memang punya engine nggak se-fast atau nggak sekencang KTM. Contohnya beda itu selesai di posisi 5 antara KTM semua. Dan kita lihat dan kita tahu bahwa Brno punya straight sangat panjang, di mana beda struggle karena di belakang itu di lurusnya dia ada gapnya. Tapi itu nggak apa-apa menurut saya. Karena apa? Dengan apa adanya, kamu bisa bikin orang Indonesia, fans Indonesia atau fans beda karena mungkin dia juga punya dari luar negeri, sangat bangga. Aku mau ingatkan kepada kalian, berhenti nyalain motor terus. Aku kasih contohnya satu. Ada satu orang namanya Pecco Bagnaia atau Francesco Bagnaia yang dulu balap untuk Mahindra. Itu Mahindra motor India yang paling pelan di dunia. Karena dia bisa joget-joget ya. Ingat gak? Itu motornya tuh, bro, ingat gak motor itu? Iya, itu pelan banget. Iya. Di lurusnya tuh dilewatin semua orang. Tapi seorang Pecco Bagnaia yang zaman dulu karena sangat talenta, karena sangat bagus dan bisa jadi 3 kali juara dunia. Pernah menang dengan motor Mahindra tersebut di Hasen tahun 2016. Dan Mahindra karena senang sekali orang India dikasih motornya kepada Pecco sebagai kado. Artinya apa? Pecco pernah bilang, aku pernah ingat ada, karena dulu teammate-nya dia Jorge Martin. Mereka itu berdua pernah diwawancara zaman dulu waktu mereka lagi fighting untuk title di MotoGP, di mana mereka bicara soal waktunya di Mahindra, soal waktunya mereka tinggal bersama satu kamar dan segala macam. Pecco sama Martin bilang hal yang sama. Sebetulnya kita nggak sial waktu itu balap untuk Mahindra. Kenapa? Memang motor jauh lebih pelan daripada Honda atau dibanding KTM. Tetapi di situ kita belajar speed. Di situ kita belajar bahwa dengan apa adanya kita bisa mendapat dan mendorong motornya habis-habisan. Jadi waktu kita pindah di motor lebih cepat sama tim yang lebih bagus, lebih enak banget. Kita langsung bisa prestasi. Jorge Martin juara dunia Moto3, Pecco Bagnaia juara dunia Moto2, dua-duanya juara dunia MotoGP. 2 kali Pecco, kita lagi. Jadi beda ini menurut saya, lihat dong, belajar dong dari ini. Dengan apa adanya kamu kasih prestasi yang sebagus mungkin. Dan menurut saya kemarin dia lakukan race yang luar biasa. Tidak apa-apa kalau kalah sama Danish, kalau kalah sama Uriarte, tidak ada masalah. Mereka itu punya sesuatu yang lebih, iya. Dia harus marah? Tidak. Karena tahun ini siapapun dari mereka itu juga nggak akan jadi juara dunia. Kenapa? Karena seorang Massimo Chiles itu unbeatable, bisa dibilang. Cuman satu saya pesan sama beda. Saya ngerti bahwa track tersebut di mana lurusnya panjang dengan motornya, engine-nya kurang, harus cari slipstream.
Tapi gini, kalau keluar dari pit, udah pilih aja dari keluar itu satu kelompok. Kalau nggak dapat kelompoknya, balap aja sendiri. Contohnya kemarin kamu dapat penalti. Bisa Dapat ke depan. penalti dari P20 bisa naik ke P5. Kalau kamu muter sendiri terus, akan dapat pace, akan mengerti lebih banyak motornya, akan dorong lebih dalam lagi. Mendingan start dari P12 daripada P20 dong. Iya. Dimana untuk nyusul harus habisin ban juga. Iya. Dimana akhirnya juga struggle. Betul nggak? Karena satu harus lawan motor yang lebih powerful. Nomor dua karena banyak udah habis juga. Ketiga capek. Ketiga capek. Jadi menurut saya kita harus angkat topi dan belajar dari Peko, dari Martin waktu Mahindra. Aku sangat-sangat senang sekali lihat prestasi dari Veda kemarin karena menurut saya dia itu adalah pembalap paling kencang antara semuanya kemarin. Itu yang dia harus dapat momentum yang positif kemarin, weekend kemarin apa? Aku dengan satu-satu pembalap Honda, yang lainnya jauh banget, yang satu-satunya bisa tetap fight sampai terakhir untuk podium dengan motor yang sebetulnya benar. Nggak sebagus KTM di Brno, mungkin di Sachsenring juga bisa lebih bagus, tetapi dengan motor tersebut, aku dapat maksimal. Aku prestasi. Betul nggak, bro? Iya. Jadi satu hari kalau pindah di motornya lebih kencang, dan saya minta tolong kalau bisa. Saya tahu saya nggak siapa-siapa, tapi jangan langsung bawa ke Moto2 deh. Jangan. Moto2 itu adalah kategori yang sangat sadis. Brutal. Dan brutal. Dan menurut saya Veda punya potensial untuk jadi juara dunia. Dan jadi juara dunia aja di Moto3 tahun depan aja nggak akan gampang. Karena dia harus lawan orang Uriarte, Danish Hakim, Morelli, dan Carpe dan lain-lain yang bagus-bagus. Tapi ingat, Veda itu punya satu yang pembalapnya nggak punya. Dia itu punya winglet tambahan dari Antangin. Nah, jadi itu bagus itu. Dia nggak perlu nyari slipstream, dia udah ada Antangin. Betul. Minum, gas. Mahindra, ingat Pecco Bagnaia, oke guys? Aku yakin bahwa tahun ini Veda bisa aja jadi juara race. Dulu ada Mahindra, terus ada Peugeot juga ya? Iya betul. Nah, kalau Peugeot edisi tahun 2022 sampai 2024 itu bisa menghilang motornya. Terutama kamu yang ini curi. STNK-nya yang hilang. Nggak nongol-nongol. Tolong Pandu sekarang masukin klasmen sementara World Championship Moto3 di mana Massimo Chiles leading dengan lumayan jauh, poinnya 65 poin. Carpe kedua, Uriarte ketiga, Almanza keempat, Morelli kelima, Pratama Veda keenam, Danish ketujuh, Perrone delapan dan Munoz. Pratama, Morelli, Almanza, sangat sama Uriarte sangat. Ini sih senggol bacok banget ya. Betul. Satu lagi tentang Moto3 kita harus congratulation ya, congratulate sama Hakim Danish karena dia kemarin lakukan race yang sangat fantastis, dia sangat cerdas, dia di lap terakhir ada di posisi yang paling bagus dan sempurna, di mana Massimo Chiles sebetulnya coba kabur tapi nggak bisa, dan Massimo Chiles malah ada di posisi yang nggak pas, di mana dia juga lebar gara-gara didorong dari sama Uriarte dan dia bisa selesai di posisi nomor 3. David Almanza, prediksi saya kemarin David Almanza seperti biasa dapat pole dan menurut saya punya race pace-nya yang paling bagus, tapi juga dia nggak bisa kabur ya. Nggak bisa kabur dan sulit sekali. Mereka itu semuanya sangat-sangat dekat. Hakim Danish paling bagus karena dapat line dan nggak ada yang ganggu. Dia bisa keluar dari tikungan terakhir dengan line yang sempurna dan biasa selesai setengah sekund di depan Uriarte. Jadi kita angkat topi sama semua pembalap ini, Danish, Uriarte, Chiles, Almanza, Pratama, Carpet, Morelli, dan Kelso kemarin lakukan race yang sangat baik. Oke guys, saya rasa cukup. Selalu hormatin pembalap kita dan kita menunggu dengan senang hati secepatnya dan berdoa supaya juga Mario Haji bisa sembuh lagi. Oke, kita balik lagi ke MotoGP.
karena banyak yang kita harus bahas. Oh, hari ini. banyak banget. Ducati is back. Marc is back. Sebetulnya Ducati nggak pernah kemana-mana. Ducati selalu ada di situ, ya. Marc Marquez bilang masalahnya itu adalah bukan Ducati. Menurut saya dia bilang, menurut Marc, GP26 itu adalah motor yang lebih bagus lagi dari GP25. Cuman kondisi saya kemarin-kemarin waktu awal championship memang tidak maksimal dan aku tidak bisa perform. Di mana kita juga bisa lihat bahwa motornya sangat improve selain Alex Marquez pernah juara, selain Fabio Di Giannantonio pernah juara, selain Pecco dapat back to back podium. Ya. Dan kemarin menang sprint. Dan Pecco kemarin bagus banget membawa motornya. Apalagi di waktu di sprint race. Mungkin waktu di race panjang ban management masih sedikit kurang. Di mana dia di tahun dia jadi juara dunia selalu lap terakhir selalu gap dan menang sendiri. Sekarang ini dia masih harus cari sesuatu. Motor ini belum sesuai dengan kemauan dia, tapi minimal kemarin 4 kali podium beruntun ya. Ya, bagus. Aprilia mulai season sebetulnya. Ini kita harus analisa. Menurut semua orang, Aprilia tahun ini unbeatable, Aprilia tahun ini terlalu bagus, Ducati ketinggalan. Sebetulnya kita harus analisa ini bahwa Aprilia mulai season dengan motornya paling sempurna memang. Kenapa? Karena dia masih punya konsesi. Karena dia sangat semangat. Karena Marco, Jorge, Raul, dan Ai Ogura langsung prestasi yang luar biasa. Di mana mereka langsung semuanya terasa comfortable dengan motornya. Kecepatannya ada, di braking-nya sangat stabil, turning sangat dalam. Kita lihat sering Ai Ogura membawa motornya, dia turning itu luar biasa. Jadi tapi ada satu yang kalian harus ingatkan bahwa mereka itu awal-awal season sangat percaya diri dan sangat full power. Kenapa? Menang terus di mana-mana track mereka performa, empat pembalapnya itu selalu berprestasi. Jadi di situ mereka semangat sekali. Harus juga mengerti satu bahwa Marco Bezzecchi itu mulai menang, mulai prestasi waktu Marc cedera. Waktu Marc hilang dari championship. Dan waktu juga mulai championship ini Marc itu nggak bisa performa karena kondisi fisik sampai dia dapat. Jadi Marco Bezzecchi dapat semangatnya, dapat kekuatannya, dapat tim manajemen, dapat teammate-nya, dapat juga. Massimo Rivola, tim dan semuanya yang support. Dan semuanya awal season jalan dengan baik sebelum race lalu. Sebelumnya Catalunya, aku lihat mulai dari Catalunya itu mulai sebelum Catalunya, tapi race lalu itu paling parah. Nanti aku kasih tahu kenapa. Kelihatan bahwa kemarin Marc menang, memang di sprint dia race yang bagus, excellent dengan posisi ketiga. Kenapa? Karena di sprint race Marc nggak bisa nyusul. Sebetulnya karena waktu setiap kali dia coba mendekati Ogura, ban depannya overheat, panas, dan dia tahu bahwa poin ini penting sekali dan dia harus selesai di depan Marco Bezzecchi. Dia tahu bahwa Marco Bezzecchi udah jatuh. Dia belum tahu masalahnya bahwa hari besoknya nggak race, tapi dia jatuh. Dan dia bilang, oke lah, posisi ketiga untuk hari ini, race pendek, nggak mau ambil risiko, dapat poin yang penting. Itu sangat cerdas dan bagus sekali. Selain itu, sekarang problem besar. Kenapa? Marc Marquez itu sebelum Balaton Ring, beda 102 poin dari Marco Bezzecchi. Sekarang ini beda cuma 40 poin. Dan Marc Marquez punya 2 weekend yang ala Marc Marquez. Back to back. Dan benchmark ada di weekend ini sama di weekend depan sebetulnya. Kemarin kita bilang, kita harus lihat di tempat seperti Brno apakah dia bisa performa, di mana track itu sangat demanding untuk fisik, sama seperti Mugello. Tapi kemarin extraordinary.
Dan sekarang dia harus hati-hati di Assen, Mark. Boleh dapat poin, boleh usahakan untuk selesai di depan Bezzecchi, tapi jangan sampai bikin salahnya. Kenapa, bro? Karena abis itu ada Sachsenring. Sachsenring adalah track di mana dia harus menang. Adalah track yang belokkan semuanya ke kiri. Iya. Abis itu ada break panjang. 3 minggu. 3 minggu. Jadi Momentum ini harus benar-benar seperti kemarin. Momentum dia itu punya biji besar sekali menurut saya. Kenapa? Karena di race itu, race yang sangat fantastik, di mana dia awal-awalnya ada di posisi ketiga, dia sampai bisa lihat bahwa Pecco sangat agresif, overtake Ayogura dan coba kabur. Dia overtake Ayogura immediately, dan dia nggak kasih kesempatan Pecco untuk bikin kabur. gap. Ya, sampai dia itu punya kelebihan untuk tangkap Pecco, overtake, dan malah dia ngapain? Waktu dia overtake Pecco karena dia tahu bahwa Ayogura itu sangat kencang di akhir balapan. Dia itu gap 1 second langsung. Ayogura sedikit lama overtake Pecco. Waktu overtake Pecco, mark itu adalah di 1 second. Tapi masih 0.9 sebetulnya. Masih ada 5 lap. Mark itu 5 lap tersebut jual kulitnya itu mahal banget. Iya, karena udah hampir musuh ya. Tahu sendiri, ini setan sendiri. Sampai Ayogura goyang geleng-geleng kepala. Perhatikan nggak ada satu lap di mana dia begini, karena dia bikin kesalahan. Kenapa bikin kesalahan? Karena meskipun mungkin dia punya sesuatu yang lebih dengan motornya atau dengan bannya, tapi Mark itu mendorong habis-habisan. Terakhirnya Mark waktu buka, lihat nggak? Waktu buka visor itu kelihatan banget capek sekali. Karena dia lihat ada kamera, ngapain dia? Langsung tutup. Karena dia nggak pernah mau kasih, ini adalah power dari champion. Nggak mau kasih lihat kepada orang lain kelemahan dia sendiri. Ini kelihatan kemarin dia itu show of performing. Dia extraordinary. Dia yang menang race. Kenapa mau menang race? Karena Marco Bezzecchi didiskualifikasi. Nanti kita bahas khusus. Di mana dia makan 25 poin. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang semua lawannya bingung. Bro, satu adalah jadi leader. Satu adalah running race by race untuk jadi leader. Itu satu. 2 adalah maintaining leadership. Itu beda. Kalau kamu seperti Marco Bezzecchi udah di top, timnya udah di top, untuk maintain top itu, kamu harus punya mental. Mental juara, dan harus punya strategi, dan di dalam tim sendiri, semuanya harus jalan dengan baik. Tapi katanya yang terjadi di April itu katanya suasana di pedok udah lagi nggak enaknya banget ya. Nanti kita ke sana. Sekarang dia itu pressure. Timnya pressure, Marco Bezzecchi pressure, ya. Jadinya Martin very strong. Dan dia lagi sakit hati sama Rivola loh. Martin itu kemarin lakukan race, dia nggak bisa menang. Kalau dia juga nggak dapat 2 long lap penalty, mungkin saya lihat dari race pace dari ini semuanya mungkin bisa selesai top 5. Kelima lah. Saya rasa dia kejar Dija aja sulit. Tapi top 5. Dan dia itu kenapa? Kalau saya harus pilih satu antara Marco Bezzecchi sama Martin yang bisa menghandle pressure, itu adalah Martin. Dia udah juara dunia 2 kali. Juara dunia 2 kali. Sekarang dia mendekat, dia sakit hati. Oh iya. Dia kemarin bikin statement bilang, aku berharap kalau sesuatu seperti ke Marco terjadi kepada aku, Aprilia bisa belain saya seperti dia belain Marco Bezzecchi. Tapi sebetulnya itu nggak terjadi. Itu adalah kode. Aku bikin kesalahan. Kesalahan saya itu bukan cuma di race, di di waktu dia strike semua orang di mana tuh? Balaton. Di Balaton. Ya, aku bikin kesalahan. Nah, kesalahan dia bukan cuma dari kesalahan dia sendiri, tapi dari teknikal juga. Nah, peraturan baru keluar. Iya. Aku bilang apa kemarin? Bahwa masalahnya adalah di all shot device bagian depan waktu start. Dari next race udah nggak ada lagi, nggak boleh dipakai lagi. Dan dari Sachsenring itu juga starting grid beda.
satu posisi sama yang 3 lain meter. Jadi beda ada 3 satu meter motor. dan satu row sama yang lain 12 meter. Tadinya 9 sama 2, sekarang 3 sama 12. Ya, kalau itu saya bilang itu bagus, cuman kalau di race tertentu starting line itu bisa didekatin sama tikungan pertama. Sekarang ini dengan ini bisa bahaya juga, tapi kita lihat aja apa yang terjadi. Oke. Martin itu tersinggung. Oh iyalah, dikorbanin begitu sama Rivola kok. Jadi sekarang perlu apa? Perlu tangannya Rivola. Ya Rivolanya juga nggak bijak. Harus perlu. Dia manajer yang bagus. Sebetulnya dia biasanya nggak bikin kesalahan kayak begini. Seharusnya dengan Jorge Martin kemarin seharusnya dibelain. Bukannya malah disalahin. Bukan disalahin. Boleh disalahin, tapi pribadi. Di belakang layar Di lah. belakang layar. Itu harus boleh disalahin. Tapi jangan di publik. Lo lagi fighting untuk championship, ya. Pembalap kamu adalah itu aku udah bilang, itu dikasih long lap penalti, oke, dia bikin kesalahan, oke, tapi itu juga bisa dimengerti. Kemarin kita udah bahas panjang lebar, adrenalinnya, segala macam remnya, technical device, nggak disengage, banyak yang terjadi. Tapi lo nggak bisa nggak belain. Sementara Marco Bezzecchi dibelain habis-habisan. Di mana Marco Bezzecchi lakukan kesalahan yang sangat memalukan dan sangat gini bro. Ini aku mengerti. Aku pernah balap. Aku orangnya temper. Aku ngerti. Tapi nggak begitu. Nggak begitu. Aku ngerti maksudnya apapun yang bisa perasaannya. Waktu adrenalinnya naik dengan momentum tertentu, dia udah jatuh. Ini bukan saya belain ya, ini dengerin saya dulu ya, sampai habis. Ya, nomor 1, dia udah jatuh di sprint, under pressure, karena Mark di depan. Marah-marah, oke? Apa yang terjadi? Marshall itu kasihan. Ini Marshall guys harus tahu ya. Marshall ini tuh nggak dapat gaji, nggak dapat duit, nggak dapat kopi, nggak dapat apapun. Jadinya mereka kerjanya gratis. Ya, Marshall itu langsung lari, angkat motornya. Masalahnya dia apa? Motornya masih nyala dan gear 1 masih engage. Giginya masih masuk. Giginya masih masuk. Waktu dia pegang motornya dari throttle, rev. Ngemuter gas. Muter kan, motor gas, engine-nya kan revnya naik. Nah. Kalau motor di posisi bawah begitu, olinya kamu tahu. Iya. Bocor. Nggak dapat sepenuhnya. Iya, nggak rata. Dengan revnya segitu tinggi bisa juga jebol, rusak. Dan kalian tahu sendiri bahwa mereka punya contingency, artinya apa? Punya jumlah mesin yang tertentu. Di situ sebetulnya awalnya sih Marco nggak apa-apa. Waktu dia lihat dan dia dengar, dia lari. Aku bisa masih mengerti. Waktu dia dorong yang pertama. Karena panik. Aku masih bisa mengerti dorong yang pertama. Aku nggak terima sama sekali pukulnya. Yang kedua. Itu. Oke, orangnya harus didiskualifikasi. Harus didiskualifikasi. Ini kejadian kedua itu loh. Benar. Bukan berarti karena sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang seperti ini. Di Valencia tahun 2022. Bukan karena sebelumnya. Bukan karena ada patokannya. Oh, tapi waktu itu enggak. Ya, mungkin belajar dari kesalahan waktu itu. Udah kelihatan bahwa race direction ini sangat galak. Udah kelihatan dari race pertama. Di mana Marc Marquez sebetulnya seharusnya nggak suruh turun posisi, tapi tetap aja disuruh turun posisi karena mereka udah maunya kasih, ini garis keras. Apalagi terjadi seperti orang bilang, ya Matteo tapi penalti terlalu keras. Kenapa saya bilang? Seharusnya dia start dari pit. Bukan dari pit, dari malah lebih parah. Start dari pit itu saya setuju mungkin. Iya. Tapi start dari paling belakang, sebenarnya itu salah. Kenapa? Dia lagi fighting untuk championship. Lo suruh start dia paling terakhir, malah dia nafsu banget, bisa dibikin masalahnya lebih besar lagi. Bisa strike orang lain, bisa jadi race direction disalahin nanti. Karena pasti disalahin. Race direction apapun. Keputusan diambil, nggak pernah ada yang benar. Sorry to say bro. Jadi menurut saya keputusan kemarin ini adalah patokan dan keputusan yang bagus. Seharusnya apa? Ini kesalahannya masih Rivola kedua. Nomor 1, kesalahannya dia nggak belain Martin. Nomor 2, seharusnya kemarin
Waktu dia lihat ulang semuanya, dia langsung naik ke race direction, bukan dia protes. Seharusnya kita mau minta maaf, kita yang salah. Dan seharusnya Massimo Rivola bilang langsung hari Sabtunya, Marco, Say sorry. say sorry to Marshall. Now, mungkin saya bilang, kalau lakukan itu, mungkin race direction kasih penalti lebih. Mungkin start dari pit. Misalnya. Mungkin start dari pit. Which, okay, you lose the race. Kenapa saya bilang start dari pit masih mendingan? Karena startnya di belakang, nggak start sama grupnya, dan bisa di overtake satu-satu kalau misalnya nyusul, tapi udah Di belakang, udah rada aman. Tapi karena dia itu nggak lakukan langsung kayak begitu. Nggak minta maaf juga langsung. Nggak minta maaf langsung. Jadi langsung didis. Dan itu bagus. Aku suka banget. Tetap suka banget apa yang Marco Bezzecchi lakukan hari besoknya. Itu bukan demi kamera. Itu bukan demi orang. Bukan. Aku tahu orangnya. Orangnya baik. Sebetulnya dia sampai dia bisa pelukannya sama Marshall itu sangat real. Itu bukan bikinan. Nangisnya itu sangat real. Aku ngerti. Dia benar-benar minta maaf. Sampai dia kasih gloves dan segala macam. Itu sesuatu yang beautiful dilihat. Dan saya angkat topi dan chapeau sama Marco untuk lakukan itu. Ya, tapi tetap bukan berarti aku bisa terima yang dia lakukan kepada Marshall. Yang kedua ya. Yang kedua itu nggak boleh dan harus didiskualifikasi. Ada lagi orang bilang, ya itu karena Dorna maunya Marc Marquez jadi juara dunia, guys. Apa urusannya? Marc Marquez lagi. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah itu nggak lolos ke Piala Dunia. Nah, itu yang salah. Yang salah sendiri siapa? Kenapa Marc harus dinyalain? Ya, emang benar. Gara-gara itu Marc sekarang dekat sekali di championship, tapi bukan kesalahan dia loh. Dan championship ini masih panjang sekali. Tapi kalau kita ngelihat dari karakter Dorna saat ini ya, dan Liberty Media ini beda loh. Liberty Media ini benar-benar negara perusahaan Amerika korporat pencitraan luar biasa. Ini buat Liberty Media mereka buyang loh. Karena apa? Mereka nggak mau punya sosok face of MotoGP udah pernah kasus kayak begini. Kalau kita ngelihat apa yang terjadi di olahraga Amerika, kejadian kayak gini, itu bisa kena ban 1 musim loh mereka. Siapa? Di NBA, kalau kamu sampai fight sama referee ataupun sama penonton, tenis juga. Tenis juga. Kalau kamu lempar bola kepada referee, you are out loh. Out loh. Immediately dan bukan cuma satu turnamen bisa ini gini bro. Itu yang aku takutin. Sekarang jangan juga dibikin terlaluan juga. Iya, betul. Aku udah bilang, ini balapan dan pembalap itu punya adrenalin tinggi. Marco itu waktu jatuh masih oke. Dia cuma jadi upset gara-gara refnya dan segala macam. Oke. Dia seharusnya nggak pukul. Saya setuju sama sekali. Tapi jangan sekarang jadi kasus yang udah selesai. Iya, cuman dia udah minta maaf. Dia nggak akan lakukan itu lagi. Dia udah bayar penalti ya. Bayar penalti. Dia udah bayar sanksi yang sangat berat. Karena mental yang kena. Ya, karena nggak bisa balap satu race di mana seorang macam menang lagi. Dan sekarang nilainya cuma 40 nilai. Itu berat. Itu sangat berat. Udah bayar berat. Jadi kasus sudah selesai. Dia udah bayarkan. Kita ini ganti halaman. Apa namanya ganti halaman? Ya, ganti halaman. Ganti halaman lah. Udahlah. Udah selesai ini. Dan satu lagi. Aku mau tambahin di kasus Bezzecchi ini. Marshall itu besar loh. Gede. Yang ngangkat itu ya? Marshall itu baik banget loh. Nggak lawan sama sekali. Ada dia juga shock. Kalau saya dipukul kayak begitu, aku nggak tahu. Aku tunjuk kembali pasti. Sorry to say. Semua orang bilang, wah, Bezzecchi ini nggak bagus, oke, tapi minta maaf, oke, bagus, itu bagus, saya udah bilang bagus. Tapi kita harus tepuk tangan sama seorang Marshall yang nggak terima gaji,
yang nggak dapat duit, dia dipukul pula, karena dipukul pula, tetap angkat motor dan tetap seperti nggak terjadi apapun. Pukulan kedua itu Pukulan kayaknya kedua puas banget. itu Puas banget itu. Dia diam aja loh, orangnya gede loh. Aku tuh Orangnya cuma dengan satu tangan aja bisa Ngangkat. masukin Marco Bezzecchi dalam tanah loh. Asal tahu. coba bayangin itu Bang Jayadi gitu Iya. yang dipukul. Aku akan bantuin itu. Iya. Oh, Bang Jayadi itu. Gitu. Jadi kita harus selalu hormatin orang. Aku bilang jangan bikin kasus terlalu berat untuk Marco Bezzecchi. Karena itu kasihan juga. Ya, itu adalah momentum adrenalinnya. Aku nggak terima. Aku senang dikasih diskualifikasi. Tetapi udah selesai di sini, oke guys? Sama aku ngasih tahu Nah, apa? satu lagi ini penting banget. Kita harus hormatin seorang marshal yang kerja gratis, dipukul pula, diam pula. Ya, itu nggak gampang. Dan aku ngasih Dan saran. ini nggak ada satupun di media yang highlight sifatnya dari marshal ini. Aku cuma ngasih saran buat namanya kalau kita manusia ya dimanapun pasti ada emosi segala Betul, macamnya. pasti. Kita di jalanan di apa. Saran aku cuma satu. Ngomel aja dia teriak-teriak kamu ngomong dari apa namanya peternakan, kebun binatang itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah main fisik itu bisa kemana-mana Betul. masalahnya. Jadi kalau kesel sama orang udah deh ngomel aja pakai mulut gitu loh. Tapi jangan pakai badan. Itu pastilah. Itu aja kita tapi ngomel aja udah. di momentum tertentu itu juga ya bisa dimengertikan lah. Cuman Massimo Rivola benar-benar bro, menurut saya harus turunin tangan ini. Karena kalau sekarang Martin marah, dia lawan, dia tahun depan itu nggak akan ada lagi di Aprilia. Iya. Pasti Aprilia pengennya Marco Bezzecchi yang jadi juara dunia. Pasti. Pasti, karena kan tahun depan Marco Bezzecchi juga masih ada di situ sama Iya. Pecco Bagnaia. Iya. Tapi satu, yang penting lo jadi juara dunia. Sekarang yang paling dekat Marco Bezzecchi siapa? Martin. Martin. Jadinya jangan musuhnya kamu bukan Martin. Musuhnya kamu adalah tim merah. Itu adalah musuhnya, bukan Martin. Jadi Massimo Rivola sekarang harus reset ulang semuanya, membawa suasana yang bagus lagi di dalam pit karena perang ini belum selesai. Belum. Bukan berarti karena Ducati udah step up dan Marco udah balik, berarti mereka akan jadi juara dunia. Yang leading masih Marco Bezzecchi. Dia harus apa? Marco Bezzecchi harus reset dan dia harus prestasi yang sangat fantastik dan sempurna nanti di Assen. Dia harus selesai dua-duanya race di depan. Mark. Bukan cuma Martin. Di depan semua. Dia harus menang. Harus menang. Kalau Marco menang di sana, dia punya kelebihan. Dia bisa loh Marco sebetulnya. Cuman pressure sekarang lagi tinggi banget. Banget. Karena dia leading, macamnya udah balik. You tahu sendiri Mark itu nggak pernah give up loh. Kelihatan kemarin sama Ayogura. Hati-hati Ayogura. Aku selalu bilang hati-hati Ayogura. Sebetulnya prediksi kemarin itu Ayogura menang. Tetapi tidak juga. Tapi dia lakukan weekend yang sangat extraordinary. Aku bilang apa di episode kemarin? Ayogura kalau belajar langsung kencang dari hari Jumat dan dia bisa kualifikasi yang bagus, minimal row kedua, dia itu sangat bahaya. Malah kemarin dapat pole position, malah kemarin langsung masuk Q2, malah kemarin dari hari Jumat selalu di depan. Apa mungkin ada ini apa ya? Kamu tahu? Chip di sini Bukan. didengarin saya. Kamu tahu nggak jarak poin Ayogura dengan Dekat. 45 poin. Makanya saya bilang nanti kita klasmen masukin ya. Nanti kita baca terakhir ini. Nanti kita. Tapi karena ini penting sekali kita bicara. Tapi hati-hati Ayogura karena kemarin dia usahakan, dia bilang sesuatu yang lucu banget ya. Karena dia orang Jepang yang sangat Jepang. Ya, yang kalau dia juga diwawancara nggak bicara banyak. Dia orangnya sangat introvert ya. Bisa dibilang nggak seperti pembalap yang lainnya. Hampir mirip kayak Pecco ya. ya. Dia bilang seharusnya sih dia bilang sesuatu yang nggak Japan kemarin. Seharusnya sih Mark udah menang banyak banget, kenapa nggak kasih aja yang Iya kemarin. dia.
Itu lucu sih. Tapi saya lihat usahanya dari Ayogura. Makanya saya bilang seorang Marc Marquez di umur segitu, balik cedera dan segala macam, balik dari segala macamnya, dari dia nggak mau kontrak sama Honda, dia balap di Gresini dan struggle, udah punya duitnya banyak banget, dioperasi kiri kanan, patah Cyborg. kaki, senggol sini, senggol sana, tetap aja dia datang lagi. Dan dia itu bisa bangkit kembali, itu sesuatu. Itu sesuatu dan tapi hati-hati Ai Ogura. Karena kemarin dia lakukan weekend dengan nilai yang 10 menurut saya. Dia usahakan, dia mendorong habis-habisan sampai lap terakhir dia mencoba sampai Mark hampir bikin kesalahan kan di tikungan terakhir. meskipun itu bukan kesalahan, itu under control sih. Iya. Orang udah kaget-kaget tapi karena kalau kita udah pernah balap tahu itu nothing loh sebetulnya itu nothing. Tapi ya itu berarti apa bahwa Ayogura mendorong. Dan dia bisa jadi juara dunia loh tahun ini. Guys, hati-hati. Bukan berarti Ducati awal-awalnya punya motor yang jelek. Nggak pernah punya motor yang jelek. Tapi ketinggalan dikit ya. Mereka kerja keras sekali sampai mereka dapat sesuatu. Dari tes Barcelona sampai sekarang lihat aja tuh. Udah improve loh, jauh loh. Jauh Itu banget. kelihatan dengan Pecco Bagnaia juga. Bukan berarti Aprilia sekarang jelek juga. Tidak. Itu masih bagus banget. Suasana di pedok aja lagi kusut. Motor itu dua-duanya top. Yang nikmati championship ini siapa sebetulnya? Kita semua. Karena mereka banyak sekali yang contender. Ada Marco Bezzecchi, ada Jorge Martin, ada Fabio Di Giannantonio, ada Marc Marquez, ya, ada Ayogura, ada Raul Fernandez pula nggak jauh meskipun dia up and down. Tapi menurut saya ada 3 contender benaran, ada cuma 3. Marco Bezzecchi, Jorge Martin sama Marc Marquez. 3 ini. Bisa dibilang mungkin 45% untuk Marc. Terus saya bilang 25% Martin, sisanya Marco Bezzecchi. Menurut aku. Lihat aja kalau salah. Dan kalau salah juga nggak apa-apa. Namanya juga salah, ya. Constructor Championship sama Team Championship Ducati mendekati banget. Mendekati banget. Sebelum saya bicara sama soal yang lain, aku mau minta tolong sama Pandu untuk masukin hasil dari sprint race dulu, di mana seorang Pecco Bagnaia finally bisa juara back to back podium, lagi improve banget. Dia punya otoritas yang luar biasa kemarin ya. Dia cara membawa motornya dengan authority, apa namanya bahasa Indonesia, dengan otoritas yang dulu, yang Pecco yang dulu. Dia sangat ganas. Pecco selesai di depan Ayogura, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder, Joan Mir, Toprak, Franco, Fabio, Jack, dan Alex Rins. Not classified, Kraslow, Bezzecchi, Marini, Pedro Acosta. Not finished first lap, Diogo Moreira sama Maverick Viñales. Sekarang tolong masukin hasil dari race hari minggunya, di mana Marc Marquez menang, Ayogura kedua, Bagnaia ketiga, Fabio Di Giannantonio keempat, Joan Mir kelima, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, Luca Marini, Jorge Martin, Enea Bastianini, Diogo Moreira, Brad Binder, Franco Morbidelli, Toprak, dan lain-lain. Sebelum saya bicara yang lain-lain ini, aku juga mau bahas sedikit lagi tentang Aprilia lagi, tentang selain Massimo Rivola harus punya tangan yang adem dan bisa bijak di dalam tim, pembalap sendiri harus punya darah dingin. Kalau mereka panas-panasan sampai dia jadi stres, sampai dia jadi pressure terlalu tinggi, nggak akan kemana-mana. Jadi itu
penting sekali reaksi ini dari Marco nanti di Assen. Marco itu harus menang di Assen. Menurut saya kalau Marco Bezzecchi juga nggak didis, nggak akan menang di Brno kemarin. Enggak. Karena dia nggak punya speednya Ayogura dan dia nggak punya speednya Ducati juga. Kelihatan banget dia struggle weekend kemarin. Oke, guys. Dan balik lagi, saya ingatkan kepada semuanya bahwa Martin adalah orang yang sangat bahaya sekarang. Karena dia cuma 8 nilai. Dan gara-gara saya bilang itu, aku minta bantu dari seorang pandu, karena belum tadi masukin hasil World Championship untuk klasemen sementara di MotoGP, di mana seorang Marco Bezzecchi leading. Ini lihat ya guys, ini gila ini. Bezzecchi 180, Martin cuma beda 8 nilai, Di Gian Antonio cuma beda 23 nilai, Marquez cuma 40, Ogura cuma 46, Acosta cuma 48, dan Bagnaia cuma 53. Ini orang semuanya itu contender championship. Ini masih panjang loh guys. Masih ada Assen sama Sachsenring sebelum mutaran baliknya, di mana masih ada banyak sekali. Masih ada 13 balapan lagi. Gila men. Gila men. Ini sangat terbuka. Sekarang aku mau bicara tentang Fabio Di Gian Antonio. Karena dia kemarin selesai di posisi 4. Dan selesai di main race. Dan di sprint race selesai di posisi 4 juga. Kemarin dia punya kesempatan. Aku bilang apa di episode kemarin? Dia harus mulai menang. Kesempatan di Brno. Di mana Marco Bezzecchi jatuh. Dia harus punya kesempatan. Tapi Di Gian Antonio bagus. Konsistensi oke. Tapi ini adalah pembalap yang kurang darah dingin. Kurang greget, bro. Itu kalau harus berprestasi, selalu nggak ada. Jadi kemarin udah mau nyusul untuk ambil Pecco, tapi nggak bisa juga. Saatnya ngambil kesempatan ya. Iya, minimal kemarin kalau kamu mau, makanya saya bilang kalau saya mau consider Fabio Di Gian Antonio salah satu contender untuk Piala Dunia, untuk jadi juara dunia Piala Dunia. Jangan cari yang nggak ada, ya. Okay. Jangan cari yang nggak ada. Untuk jadi juara dunia, ini kesempatannya adalah kemarin. MotoGP ya maksudnya. Betul kan? Tapi dia nggak ambil kesempatan. Iya, itu dia. Podium aja nggak. Minimal podium lah. Lebih bahaya Ayogura sebetulnya dibanding dia. Tahu nggak kenapa dia begitu? Karena dia udah dapat kontrak dari KTM. Iya, tapi itu bukan ceritanya, bro. Menurut saya itu, kalau saya dia nggak pindah. Lo belum tunjukin apa-apa. Nggak apa-apa duitnya nanti. Udahlah di Ducati dulu. Usahakan keras sekali untuk jadi juara dunia. Atau mungkin takut karena tahun depan Pedro Acosta sama seorang dua orang gila di satu tempat. Orang gila. Jadi ya, bisa jadi dia at least punya alasan. Motor gini saya ya, sorry ya. Karena tim merah tim ODGJ kan. Ini lidahnya jahat ya. Ini jahat. Matteo jahat. Tapi benar, tapi make sense. Kita harus angkat topi loh sama Joan Mir kemarin loh, bro. Sekarang kita mesti baik-baikin Joan Mir. No, bro. No, bro. Satu tim. No, bro. Tapi 12,8 detik dari Marquez. Ya. Marquez kemarin gila loh. Ogura kemarin dorongnya gila sama Pecco. 12,8 berarti cuma dapat setengah sekund per lap. Dengan motor kamu tahu sendiri. Sebetulnya bagus, tapi di ban masih rada habis cepat ya. Habis cepat dan keras. Menurut saya sih Joan Mir ini adalah pembalap bagus. Ya dia juara dunia. Itu Gresini itu dapat bingo loh. Iya. Dapat bingo loh. Jangan salah, lihat aja tahun depan. Aku yakin sekali bahwa Joan Mir tahun depan akan perform. Mau taruhan nggak sama saya? Ya. Karena pertama pressure hilang dari HRC. Lihat aja, Fermin Aldeguer aja dengan cuma satu kaki posisi 6. Satu kaki loh itu orang. Posisi 6. Raul Fernandez kemarin banyak komplain, dia bilang front end-nya motornya nggak bagus, jatuh dan segala macam. Jadi Raul, aku nggak ngerti Raul. Raul bisa extraordinary, bagus banget atau banget, atau dia konsistensi masih harus diperbaikin.
Sementara Ayogura konsistensi. Masalahnya Ayogura dulu seperti Marco Bezzecchi. Sama persis. Kualifikasi jelek. Sekarang kalau dia udah belajar kayak begini, kalau di Asen juga bisa kayak begini, kalau setiap race dia ada di depan, dia sooner or later akan menang loh. Iya, Soon. pasti. Tahun ini akan menang loh. Ini adalah pembalap yang kita akan bicara tentangnya setiap tahun loh. Iya. Ini pembalap salah satu kontender jadi juara dunia loh. Percaya sama saya. Ini bisa loh ini. Ini anak ini bisa. Japan diam-diam itu Japan begini ini bahaya sekali nih. Ya. Satu lagi yang saya mau bicara tentang KTM sama Pedro Acosta. KTM itu punya masalah besar bro sebetulnya. Itu cut off sampai 3 kali loh kemarin. Exactly. Hari Jumat technical failure. Hari Sabtu dia jatuh gara-gara all shot device. Iya. Kamu tahu kan? Iya, iya. All shot device di belakang turun dan nggak bisa. Udah beberapa lap dia nggak pakai. Dia punya masalah itu Iya. sampai jatuh. Hari Minggunya Cut off. cut off. Engine protection mode on. Itu engine problem. Aku tahu dari pit, aku tahu dari gosip, aku udah tanya sama teman-teman di sana. Itu masalah engine. Kita harus hormatin loh. Dia tuh nggak pernah marah loh. Nggak pernah loh. Meskipun tahun depan dia pergi, dia masih hormatin timnya karena timnya ini kasih banyak kepada dia. Dia nggak punya duit, dia nggak siapa-siapa dulu dari dulu. Di Moto3 jadi juara dunia gara-gara KTM, di Moto2 jadi juara dunia gara-gara KTM, dibawa ke MotoGP dengan KTM dan dikasih apapun yang mereka bisa kasih kepada Pedro. Dikasih. Untuk jadi untuk bisa perform lah paling minimal. Iya betul. Kemarin dia berat loh, dapat 0 loh, 2-0 itu berat loh. Karena itu dia poinnya juga bisa lumayan. Dia kemarin sebelum Di Ceko itu dia peringkat 4. Iya, dia lagi dorong habis-habisan dan bagus dan rapi loh. Masalahnya KTM ini karena cut a lot of people, insinyur, dari engine, team manager dan segala macam, dia berantakan sekali. Sebetulnya engine bukan engine tahun lalu sama engine ini sama, yang dibikin sama Marmorini juga dan segala macam. Masalahnya bukan itu. Masalahnya gini guys, itu masalahnya di elektronik. Kalau karena kamu maunya performa mau sesuaikan dengan Aprilia atau Ducati, tinggal dinaikin RPM, 200 RPM aja. Tapi kalau kamu naikin 200 RPM aja, kamu bisa lakukan itu dengan ECU-nya. Betul nggak bro? Betul. Tapi nggak reliable. Artinya apa? Kalau dia running dengan... Ngonci lagi waktu itu. Problem. Dan jujurnya udah ada korban, Alex. Problem. Jadi KTM itu adalah PR besar sekali ya. Dan aku hormatin Pedro Acosta karena tetap berterima kasih dengan. Kamu tahu nggak Yamaha yang paling bagus kemarin di race siapa? Toprak selesai nomor 11. Kemarin di testing dengan 850 dia salah satu paling kencang dia loh. Ya memang jago banget itu orang. Meskipun bro ini cuma testing, Mar juga jatuh kemarin ya waktu di testing dan sorenya dia nggak keluar lagi, dia nggak cedera ya guys. Fansnya Max santai aja ya. Ini masih awal-awalnya. Sebetulnya juga aku ada rada heran bahwa tesnya kemarin itu pintunya ditutup kepada media dan kepada dunia. Ini marketing tool. Marketing tool untuk kasih tahu kepada seluruh dunia bahwa we are coming. Kita akan datang tahun depan dengan kategori yang banyak sekali orang yang mau tahu loh. Tapi aku mengerti juga dari satu sisi. Karena dari pabrikan juga masih terlalu banyak perubahan. Masalahnya dari Michelin, bro. Masih ribut. Yalah. Ribut lah pasti. Sekarang mereka kan Pirelli. Michelin nggak mau loh. Iyalah, karena masih ada hak siarnya dia. Masih ada kontraknya lah. Mungkin di situ ya. Ada yang tanya sama saya, Matteo kasih tahu dong kenapa Alex Rins kayak begini, kenapa? Nomor 1 guys, motornya adalah apa adanya. Mungkin tahun depan kita akan lihat bahwa performa 850 kemarin aja tuh Toprak bagus banget dengan Pirelli. Dan selain itu Rinsnya tuh setelah cedera parah itu. Jadi orang yang berbeda. Dia orangnya berbeda, nggak balik lagi seperti dulu. Oke guys,
Saya cuman berharap bahwa Firmino Aldegar mungkin bisa karena dia lebih muda. Jauh, karena jauh. ya mungkin, tapi Alex Rins masalahnya itu. Udah umur juga. Ya umur juga, jadi ya nggak gampang lah. Sekarang kan di MotoGP semuanya itu adalah macam semuanya ya. Nah, tahun depan itu Marquez sama Pedro Acosta jadi satu tim. Pecco Bagnaia sama Marco Bezzecchi jadi satu tim. Ya, yang saya cuman rada bingung kemarin sebetulnya di testing kemarin 850 cc motor baru itu, Pedro coba loh. Ya karena mau siapa yang pakai? Dia butuh. Ya tapi itu juga bahaya untuk KTM loh. Tahun depan dia pindah ke Ducati. Iya tapi sekarang gini. Joan Mir tes loh. Karena nggak ada pilihan. Ya oke, tetap aja. Sekarang gini, Joan Mir, El Notif turun karena apa? Zarco nggak balap. Diego Moreira masih terlalu junior. Mau siapa? Bradal. Diogo Moreira ini adalah typical mental dari Japan, bro. Orang Japan itu punya protective mode mental. Artinya apa? Ini adalah rookie. Ini adalah lagi lakukan sesuatu yang bagus banget. Kemarin juga kita belum bicara lalu tentang dia. Dia kemarin di kualifikasi bagus banget. Dia kemarin di race sebetulnya awal-awalnya di fight di depan jatuh tidak apa-apa. Dia rookie. Pedro Acosta juga sama waktu baru datang. Dia belum bisa manage ban dengan baik dan sering mundur. Bedanya antara Marini sama dia adalah ban management di mana awal-awal. Tapi dia punya speed. Dia bagus banget loh ini anak. Cuman orang Japan bilang, sekarang dia rookie. Sekarang dia udah biasa dengan ban Michelin. Sekarang dia udah biasa dengan 1000. Dan dia lagi naik down. Kalau misalnya kita suruh testing 805 malah jadi bingung. Bingung lagi. Mendingan diam aja dulu, baru tahun depan dia lunas. Itu nggak salah. Tapi itu typical Japanese mentality. Mental Japan. Sama kayak Ogura. Gini-gini loh. Tapi podium 2 kali kemarin. Ya, jadi guys, kemarin hasilnya Jepang menang 4-0. Tapi tolong jangan cari yang nggak ada. Moto2. Cukup nggak MotoGP atau kamu mau tambahkan sesuatu yang saya lupa? Ada tambahan sedikit soal pada ribut. Itu Alex udah kenceng, kenapa tahu-tahu mundur? Simpel aja. Oh ya kemarin ya. Oke lah kamu yang bahas. Jadi gini, menurut laporan di lapangan dari orang yang botak itu, dia datang ke sirkuit itu untuk ngasih semangat ke timnya bahwa aku udah comeback loh, ya kan? Aku udah bisa bawa motor, aku udah sehat. Dia ikut semua sesi dan dia itu untuk kembalikan kepercayaan dirinya lagi bahwa aku masih kencang. Aku bisa top 14 dengan kondisi yang masih nggak nge-push. Dia hampir masuk ke Q2 kan hampir. Q2 hampir. Cuman memang tujuannya dia adalah kalau kata Paman Mark, dia ngomong jangan buru-buru, bertahap. Dia kemarin sakit juga loh bro. Iya, masih belum. Istilahnya dia bilang masih lemes, jadi masih belum. Nggak, masalahnya Dr. Chart juga bilang bahwa kalau mau balap, tapi jangan sampai jatuh. Nah dia nggak mau. Ya gimana lah bro, nggak bisa sampai jatuh. Itu kita nggak bisa prediksi, itu susah ya. Apalagi kalau kamu start di depan, beda cerita. Dia harus start dari belakang. Start dari belakang tahu sendiri bahaya sekali. Jadi ya itu alasannya. Di Asen balik. Oh ya, sama satu lagi gosip perpindahan pembalap. Udah bisa diumumin dong? Bisa dong. Mereka udah dapat agreement katanya. Udah dapat agreement, berarti tim ODGJ, Paman Mark dengan Acosta, Factory. Lalu Aprilia ada Bezzecchi dengan Pecco. Kita sebut Factory dulu ya. Factory Honda, Quartararo dengan Moreira. Factory Yamaha, Ogura dengan Martin. Factory KTM adalah Alex Marquez dengan Dija. Reuni lagi nih dari Grace ini. Lalu kita geser ke satelit. Gresini Racing, Bikin Gresini Racing, Antangin dan kawan-kawan. Itu ada Joan Mir, El Notif dengan Holgado, lalu Pramac. Kemungkinan besar, ini masih kemungkinan besar adalah yang sudah pasti Toprak. Kemungkinan besar adalah Izan Guevara. Kemungkinan besar itu. Ya. Trackhouse sudah confirm ini ya Bastianini dan kemungkinan besar tetap Raul Fernandez. Meskipun mereka masih Morivola mendorong untuk Luca Marini. Oke. Karena
Massimo Rivola pengennya 5-5-nya orang Italia. Tapi Trackhouse itu yang punya bukan Massimo Rivola. Itu punya Amerika, mereka punya hak memilih sendiri. Ya betul, dan kemungkinan besar 99,9% itu Raul Fernandez. Iya. Oke. Lalu tim satelit Honda tahun depan LCR tetap Johan Zarco dan juga David Alonso itu udah pasti. confirm. Yang masih tanda tanya adalah tinggal Tech 3. Ya. Itu siapa? Masih belum tahu. Siapa Matteo? Ada kemungkinan enggak? Itu pasti itu menurut saya Viñales nggak akan Perpanjang itu. Udah ada omongannya sih nggak ada omongannya sama sekali dan mungkin tergantung prestasi yang terakhir ini ya. Mungkin dari sekarang dia baru mulai oke, kita lihat aja prestasi tapi banyak sih yang gosip itu salah satunya Manu Gonzalez. Manu Gonzalez itu usahakan manajer dia usahakan keras sekali untuk bisa jadi di MotoGP dan harusnya kalau di juara dunia dia berhak ya. Ya selain Manu Gonzalez nggak tahu ya bisa Luca Marini bisa nggak tahu lah bro. Oke, itu belum jelas itu Fermin dan Bulega. Ya Bulega sama Fermin Aldeguer. Kalau Tech 3 masih tanda tanya dua-duanya. Masih tanda tanya, masih terbuka, masih kita akan lihat gimana nanti. Soalnya pembalap yang sekarang dari MotoGP yang bebas di atas kertas ya. Kita nggak tahu ada Alex Rins, ada Jack Miller, ada Maverick Viñales, ada Morbidelli, sama Brad Binder. Nah, tapi kalau Brad Binder kayaknya susah. Kemarin manajernya udah ngomong udah kemana-mana nggak ada yang mau. Alex Rins memang udah kemungkinan udah nggak akan balap lagi di MotoGP. Memang kemauannya dia sendiri. Morbidelli juga udah kemungkinan udah 99% udah nggak di MotoGP. Jadi kalau kalian masih bisa punya harapan masih ada di MotoGP itu ada 4 pembalap. Pertama Luca Marini dan aku rasa dia berhak juga tetap MotoGP. Ya mungkin dia punya kesempatan karena dia tester yang bagus dan dia itu mengerti dengan motornya bisa aja dia ke KTM sih. Ya Jack Miller, lalu ada satu lagi adalah Maverick Viñales. Jadi 3 nama itu yang masih ada peluang bertahan di MotoGP sementara. Ya tapi ada juga Senna Ejus. Ya. Karena Australia, paspor berbeda, lagi bicarakan juga. Manu Gonzalez, bisa aja jadi 2 ini. Iya, 2 itu. Bisa aja 2 ini. Iya. Soalnya selain mereka di Moto2 sih nggak ada sih bro. Kecuali mereka mau bawa orang Ceko, Philip Salas. Ya duitnya banyak sih dia. Tapi ya enggak lah, belum di situ. Balik lagi kepada Moto2. Tolong sebelum saya bicarakan sedikit, Pandu masukin hasil dari race kemarin di mana Ivan Ortola menang. Nanti kita bahas. David Alonso kedua, Philip Salas, Senna Agius, Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Daniel Olgado, Joe Roberts, Celestino Vietti, Joe Antonio Rueda. Lumayan udah mulai. Dan yang lain-lain. Aku kemarin bikin prediksi. Aku pikir bahwa David Alonso, di mana dia dapat pole position pertama di Moto2 kemarin, di mana dia di Moto2 juga berdominasi habis-habisan di Brno, akan menang gampang. Di mana di weekend kemarin sampai pole position dia luar biasa. Tapi Ivan Ortola ini lakukan race yang sangat fantastik. Di lap terakhir dia extraordinary, brother. Sampai di tikungan terakhir dia teknik luar biasa, bisa masuk dari dalam dan dia bisa menang. Sekarang Ivan Ortola ini bahwa bukan kaleng-kaleng kita udah tahu dari Moto3 bahwa ini sama dengan Alonso dan Guevara dan saya ini adalah salah satu pembalap yang top banget. Dan sekarang semua tim Moto2 lagi ribet untuk mendapat dia. Karena ini nih pembalapnya ini top. David Alonso udah mulai baik. Kan dia cedera tadinya kan, sekarang udah kelihatan. Tapi guys, kita harus angkat topi lagi dengan Manu Gonzalez. Manu Gonzalez dapat penalti kemarin. Betul. Karena sama, di kualifikasi di racing line impeding pembalap yang lain. Dia start dari posisi, kalau saya nggak salah 13 ya. Iya. Saya nggak salah 13 ya. Tapi dia bisa selesai tetap di depan Izan Guevara.
yang di klasemen sementara adalah runner up. Manu Gonzalez, tolong Pandu masukin klasemen sementara di mana Gonzalez leading 50 poin loh, 2 race loh, 50,5 poin atas Izan Guevara, Celestino Vietti 56, Senna Ejus 58. Ini juga sangat ketat. Senna Ejus, Celestino Vietti, meskipun Vietti itu menurut saya konsistensi kurang bagus. Kemarin aja juga ada dia bisa bagus banget. Catalunya kedua, Italia kedua, terus sekarang turun lagi di Hungaria, turun lagi di Czech Republic. Jadi konsistensi kurang. Tapi Manu ini bahaya. Soalnya Alonso itu ketinggalan lumayan jauh loh. Dia itu 74 poin, 3 race loh bro. Jauh. Dan Manu itu nggak bikin kesalahan. Terus Tahun lalu dia nggak jadi juara umumnya bukan gara-gara dia. gara-gara timnya. Ya, jadi aku senang banget kemarin tiga-tiganya race-nya sangat menarik, sangat bagus, sangat apalagi Moto2 juga sampai Philip Salas juga bisa overtake Senna Ejus, Manu Gonzalez bisa fight luar biasa last lap dengan Izan Guevara dan dia bisa overtake dan selesai di posisi nomor 5. Daniel Olgado juga lumayan, selesai di posisi nomor 7. Daniel Olgado start championship ini dengan luar biasa, menang race banyak, tapi sekarang dia di posisi nomor 6 juga 80 nilai dari Manu Gonzalez loh. Sayang dia dapat 2-0 juga. Olgado ini adalah pembalap race ini tahun depan kan? Iya, race ini. Guys, ketemu lagi weekend depan. Karena ada Assen. Assen adalah track yang sangat physical. Dan aku mau ngasih sangat tahu, technical. kalau mau beli baju riding style yang baru, nggak usah langsung ke marketplace gitu, langsung aja bisa cek di IG-nya riding style. Ini IG-nya nih. Di situ ada nomor kontak, bisa telepon. Kenapa? Karena harganya akan jauh lebih murah. Betul. Termasuk juga kalau mau belanja aparel di Rider Spot, itu bisa langsung ke IG-nya Rider Spot, di situ ada nomor telepon, ada websitenya langsung. Karena kalau kalian beli, ini akan lebih murah 20% daripada di marketplace. Karena kalian tahu harganya tuh naik banget. Betul. Oke guys, gitu aja. Thank you very much. Kita Dadah. berterima kasih sekali lagi sama suami KYT. Rider Spot, Riding Style. sama Bikenis Gracie di Racing. Iya pasti. Antangin apa itu? Antangin. Apa Winglet. Oh, winglet. Makanya? Peda kenceng. Oke. Ciao.